Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih di muqaddimah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Tuhan semesta alam. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah dan wajib disembah kecuali Allah wahdahu, satu-satunya, Allah yang Maha Esa, la syarika lahu, dan tidak ada sekutu lahu bagi Allah. Wa asyhadu, dan saya bersaksi. Kemarin kita jelaskan saksi, syahadat, bersaksi atau bersyahadat. Ada 5 rukunnya kemarin itu. Ada syahid, ada masyhud, ada masyhud alaih, ada masyhud bih, ada sigat. Sekarang kita menginjak ke wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mari kita bahas wa asyhadu, dan saya bersaksi, juga berikrar, juga membenarkan, anna, bahwasannya sayyidana Muhammadan, bahwasannya Gusti urang sadaya Muhammadan, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, abduhu, hamba Allah, dan dalam sifat ubudiyah, sifat abdun adalah isyarat untuk merendah dan ketawaduan, juga ta'abbud. Yang berkaitan ta'abbud itu sikap menyembah. Untuk kedudukan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang termulia, yang paling mulia sifat kemanusiaannya, meskipun beliau sendiri adalah orang merdeka. Abdun itu artinya hamba, hamba itu artinya budak. Kanjeng Nabi menganggap dirinya sebagai budaknya Allah Subhanahu wa taala. Menganggap dirinya budak Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk ketawaduan, karena yang maha tinggi dan maha besar adalah Allah, dan manusia yang sangat-sangat rendah. Tetapi dengan begitu justru mengisyaratkan bahwa Kanjeng Nabi itu adalah orang atau makhluk yang paling mulia, meskipun dia adalah seorang yang merdeka. Bapak Ibu, kalau mau tidak ada orang yang merendahkan kita, maka rendahkanlah diri kita serendah-rendahnya, sehingga tidak ada lagi kesempatan untuk orang merendahkan kita. Kalau orang masih posisinya di sini, maka kalau kita direndahkan pasti ke sini. Tapi kalau orang sudah paling bawah merasa diri rendah, maka tidak ada kesempatan orang lain untuk merendah, sehingga disitulah kemuliaan orang. Nah, Kanjeng Nabi itu semulia-mulianya makhluk, tapi merendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu disifatkan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dengan sifat abdun, karena paling mulianya kedudukan. Jadi abdun itu hamba itu, atau abduhu, hambanya Allah itu paling mulia kedudukannya, sebagaimana firman Allah, subhanalladzi asra bi'abdihi. Bahasanya bi'abdihi, maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Atau dalam Al-Quran ayat yang lain, tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi. Dalam Al-Quran ayat yang lain juga sama begitu, Allah menyebutkan Nabi Muhammad abdihi.
Maha suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada abdihi, hambanya. Atau di ayat yang lain, fa'auha ila abdihi ma auha. Allah berfirman, maka Allah mewahyukan kepada hambanya apa yang telah diwahyukan. Kemudian menyandarkan kalimat abdun kepada dhamir hu, ya, itu lebih kuat, ya, kemuliaannya dan sampai kepada puncaknya. Sebagian ulama berpendapat sesungguhnya Allah memilih kata abdun kepada Nabi Muhammad yang juga adalah kekasihnya untuk menyatakan menghindari sesatnya umat Nabi Muhammad SAW bi'itiqadihim dengan keyakinannya atas penyematan sesuatu yang tidak layak kepada Nabi Muhammad, sebagaimana yang telah terjadi kepada kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam, umatnya terjebak kepada mengkultuskan Nabi Isa itu sendiri, sehingga Nabi Isa dianggap manusia paling sempurna dan tidak mungkin dia adalah manusia, sehingga Nabi Isa dianggap sebagai anak Tuhan. Dengan begitu, kelompoknya umatnya Nabi Isa ini dianggap telah jatuh terjebak kepada terlalu mengagungkan Nabi Isa sampai menjadikan dirinya menganggap diri Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ya, kalau anak Tuhan berarti kan Tuhan. Ya, anak manusia berarti manusia. Nah, karena itu Nabi Muhammad disematkan abduhu, maksudnya adalah jangan sampai umatnya Nabi Muhammad menganggap Nabi Muhammad itu karena saking mulia dan sempurnanya dianggap sebagai anak Tuhan atau bahkan Tuhan itu sendiri. Karena itu Nabi Muhammad tetap harus dianggap abduhu, hambanya Allah. Gitu maksudnya. Wa rasuluhu, dan Rasul Allah. Ya kan? Yang membawa risalah umum untuk semua zaman, untuk semua tempat, dan kepada semua makhluk. Jadi risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu untuk semua zaman. Jadi berarti dari zaman Nabi Muhammad sampai zaman kiamat. Untuk semua tempat dimanapun di penjuru dunia ini, ya, itu boleh menikmati risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad. Dan untuk semua makhluk, baik makhluk yang manusia, jin, dan makhluk yang lainnya. Jadi risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad yang biasa kita sebut ini sebagai agama Islam, ini untuk semua zaman, semua tempat, dan semua makhluk. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah pada usia berapa? 40. Tetapi karena Nabi Muhammad itu sejak di kandungan sampai usia 40, beliau itu memang sudah dipersiapkan menjadi calon nabi dan calon rasul. Satu hari pernah ditanya oleh sahabat, "Wahai baginda, kapan engkau sadar bahwa engkau adalah Nabi Allah?" Nabi Muhammad menjawab, dia sadar ketika umur 5 tahun
dia main-main di padang rumput. Padang rumput itu bukan rumput hijau begitu, biasa saja ada rumputnya dikit-dikit, kayak kita di Arafah itu kan, dikit-dikit. Dia bermain sama teman atau saudara sepersusuannya, yaitu anaknya siapa? Sayyidatina Halimatus Sa'diyah. Nabi Muhammad kecil ini lagi main-main, kemudian datang dua sosok makhluk yang bersayap turun dari atas, kemudian dia menarik Nabi Muhammad dan membawa ke atas batu, kemudian dibelah dadanya Nabi Muhammad SAW dan dilihat oleh saudara susuannya itu, dan saudara susuannya itu kaget, takut dan kabur. Pulang ke rumah, kemudian Umi, wahai ibu, itu Muhammad dibunuh. Kemudian Siti Sa'diyah itu, Siti Halimatus Sa'diyah kemudian datang ke tempat mereka bermain. Nabi Muhammad sudah main kembali, lagi ngorek-ngorek apa gitu. Ditanya kemudian, dipeluk kemudian ditanya, diceritakanlah apa yang dilihat oleh anaknya itu. Besoknya Nabi Muhammad dibawa kembali ke ibunya, diserahkan kembali, dan ibunya mengatakan ini bukan orang biasa, ini adalah calon nabi. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad sudah tahu bahwa beliau itu nabi pada usia 5 tahun. Jangan dibayangkan dengan kita mau usia 5 tahun ngapain coba. Jangan dibandingkan. Ojo dibandingkan. Wa sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu itu artinya berselawat. Semoga salawat atau semoga kesejahteraan alaihi kepada Kangjeng Nabi wasallama dan keselamatan. Dalam kalimat ayat Al-Qur'an, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Kalau Allah bersolawat, maksudnya Allah memberi apa? Rahmat. Kalau malaikat bersolawat, artinya malaikat membaca istighfar untuk siapa? Kanjeng Nabi. Kalau orang bersolawat, manusia bersolawat, kita manusia bersolawat, itu artinya doa. Ya. Jadi pemahamannya begitu. Sehingga ketika mengartikan innallaha, sesungguhnya Allah memberi rahmat, wa malaikatuhu, dan membacakan istighfar para malaikat itu, ya kan, yusalluna ala nabi, kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Maka berdoalah kamu, sallu alaihi wasallam, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu, berdoalah kamu alaihi, atas Nabi Muhammad. Itu penjelasannya. Lanjut. Wa ala alihi, dan kepada keluarganya. Yang dimaksud dengan keluarganya Kanjeng Nabi adalah turunannya Kanjeng Nabi yang haram mendapatkan zakat. Jadi kalau keluarganya Kanjeng Nabi itu tidak boleh makan dari zakat. Nah, sini dijelaskan begitu. Sampai keluarganya ke bawah ke sini. Keluarga yang ada kaitan nasab, kaitan darah. Dari siapa jalurnya? Pasti dari Sayyidatina Fatimah. Karena selain Fatimah tidak ada lagi keturunan Nabi. Selain jalur Fatimah,
Selain jalur Sayyidatina Fatimah tidak ada lagi keturunan jalur lain, pasti dari situ. Dari Fatimah punya putra Hasan dan Husain. Kalau bukan dari situ, ya berarti bukan dari hanya Nabi. Wa sahbihi, dan para sahabat Kanjeng Nabi. Siapa yang dimaksud dengan sahabat? Yang dimaksud dengan sahabat adalah kullu muslimin laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam walau lahzatan. Setiap orang Islam yang bertemu Kanjeng Nabi meskipun sekejap. Saya ulangi, yang dimaksud dengan sahabat adalah setiap orang Islam yang bertemu Kanjeng Nabi meskipun sekejap, sebentar. Bagaimana kalau Abu Jahal? Abu Jahal tidak muslim, maka dia bukan sahabat Nabi. Jadi yang masuk tergolong pada sahabat Nabi adalah orang muslim yang pernah ketemu Nabi meskipun sebentar, meskipun sekejap. Pernah ketemu Nabi. Meskipun orang itu pada saat ketemu Nabi beliau masih bayi. Lalu ketemu Nabi pokoknya. Itu namanya sahabat. Wa tabi'in wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in, dan kepada para tabi'in. Kita ini tabi'in itu siapa? Generasi yang pernah ketemu sahabat. Ulangi, kalau sahabat ketemu Nabi meskipun sebentar, kalau tabi'in ketemu sahabat meskipun sebentar. Jadi generasi setelah sahabat. Ini tabi'in. Tabi'in ini maksudnya kalimatnya adalah kalimat umum, kalimat mudzakkar salim ya. Jadi semua tabi'in reknu soleh, reknu kurang soleh gitu. Tabi'in gak ada yang kurang soleh. Nah ini untuk dimaksudkan sebagai kita memukul rata atau menganggap takmim itu mengumum, mengglobalkan. Jadi kalau berdoa itu bagusnya diglobalkan. Kanjeng Nabi pernah menegur orang yang berdoa Allahumma gfirli warhamni, kemudian ditepuk pundaknya, amim, globalkan gitu. Maka bacanya Allahumma gfir lana warhamna gitu. Kayak kita ngedoa tadi Allahumma gfir lana dunubana, atau misalkan astagfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil hukukil wajibat alayya. Kita ajak semua dah. Makanya kalau kita habis sholat istighfar, kita istighfarnya begitu, astagfirullahaladzim, ya Allah kami meminta ampun kepada Allah yang Maha Agung, untukku, wali walidayya untuk orang tuaku, ya kan. Terus wal jamil muslimin wal muslimat, kabeh umat Islam. Jadi kita habis salat teh ngadoakeun semua orang. Sukan keturunan orang gitu, karhun-karhun orang untuk kasebut tah termasuk tadinya. Gitu. Maka kita ngadoa teh pakai bahasanya bahasa yang umum, yang global. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Umum. Allahumma Allahumma hdina fi man hadait. Nah itu Allahumma hdina lain Allahumma hdini gitu. Kumaha lamun sorangan Allah sorangan gitu nah ngadoanya Allahumma hdina. Jadi eta ya perintah Kanjeng Nabi ngadoa walaupun untuk sendiri lebih baik bahasanya umum. Doa dengan bahasa na, domir na. Wa ala alihi washabihi ya udah ya. Wa ala alihi washabihi wat tabi'in. Nah itu generasi tabi'in. Nah udah.
Jadi orang di ajaran ngadoa itu harus ditakmim. Takmim itu diumum, di global. Ulah ngadoakeun kieu, ya Allah, nanti ampunilah segala dosaku dan orang-orang yang dekat denganku. Ya, kudu biasa saja umumnya kabeh, yang aku kenal dan tidak aku kenal semuanya didoakeun kabeh. Jadi doakeun eta. Ya Allah, ngadoakeun nusok mere duit untuk kudu doa we umum doa. Nah, lamun ngadoakeun khusus teu naon. Anu sok mere duit ya Allah, sok jadi sponsor. Ya tong di khusus duit biasa we. Kamu keur ngadoa gitu. Jadi jangan di khusus biasa aja. Semuanya supaya dapat doa kita. Gitu. Anu bager supaya beuki bager, anu encan bager supaya bager. Gitu. Saya kira itu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.